Empat pulau pindah provinsi, bumi belum bergeser tapi peta mendadak berubah. Kabar duka buat peta Indonesia. Empat pulau, Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek diculik secara administratif dari Aceh dan diserahkan ke Sumatera Utara. Warga bingung, Aceh protes, Sumut tersenyum. Gubernurnya Bobi, mantan presiden, kebetulan atau geostrategi keluarga. Pengamat bilang ini bisa bikin panas, bisa picu konflik. Tapi kita nanya jujur, apa ada emas, nikel, minyak, atau gas alam di bawah tanah keempat pulau itu? Sekalian aja tuh Raja Ampat gabung ke Sumatera Utara, bebas lu keruk hasil bumi ini, maruk amat jadi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh. Ada apa dengan 4 pulau milik Aceh disulap oleh Mendagri Tito Karnavian berpindah ke Sumatera Utara? Bukan sulap sembarang sulap, kepiawaian Mendagri mampu mengalahkan pesulap X Factor di panggung internasional yang hanya mampu menghilangkan gajah di atas panggung, tapi Sang Tito mampu menghilangkan 4 pulau. Luar biasa. Keahlian Mendagri yang mampu menyulap pulau milik Aceh menjadi milik Sumatera diduga ada bantuan jin, sehingga proses dan triknya pun begitu rapi. Anehnya setelah itu Mendagri mempersilahkan pemerintah Aceh menggugat ke PT UN. Ya sudah pasti di sana pun pemerintah Aceh akan kalah nantinya. Karena kita tahu tak ada ruang kebenaran sedikit pun di negari ini selama lembaga-lembaga penting masih dikuasai oleh jin ifrit titipan Julius Wedus yang sudah pensiun. Masyarakat Aceh tak tinggal diam, berbagai macam tanggapan kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia saat ini, terutama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sebagai dalang utama dalam kasus pemindahan hak milik pulau tersebut. Ini termasuk sebuah persekongkolan kejahatan terhadap Aceh yang dilakukan bersama Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi hasil alam. Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil ganas dalam rangka memperjuangkan hak-hak nelayan Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh secara umum di 4 pulau, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang yang telah diklaim oleh pemerintah Sumatera Utara melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025, maka hari ini nelayan Aceh Singkil sepakat membuat sebuah lembaga aksi Gerakan Aliansi Aceh Singkil Ganas. Lembaga ini menjadi wadah tempat perjuangan dalam mempertahankan wilayah 4 pulau yang secara turun-temurun telah dijadikan sebagai daerah tangkapan ikan bagi nelayan Aceh Singkil. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah membuat kegaduhan di wilayah perairan laut 4 pulau yang merupakan daerah tangkapan ikan nelayan Kabupaten Aceh Singkil. Meminta dengan tegas kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut keputusan pengalihan 4 pulau tersebut. Meminta dengan tegas kepada Gubernur Aceh agar menyampaikan secara tertulis keberatan dan penolakan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas pengalihan 4 pulau tersebut. Meminta dengan tegas kepada Bupati Aceh Singkil untuk menyampaikan secara tertulis keberatan dan penolakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh atas pengalihan 4 pulau tersebut. Selain hal tersebut di atas, nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas
akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. 4 pulau! Sepakat kita ulang Menteri Dalam Negeri! Sepakat kita bekerja bersama untuk 4 pulau kembali ke Aceh! Allahu Akbar! Polemik kebijakan Mendagri ini pun meluas. Tidak hanya warga Aceh yang mendidih darahnya, tapi juga tokoh-tokoh nasional hingga anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota DPR RI tak tinggal diam menyikapi isu panas yang bergulir hingga ke panggung nasional. Besti-besti Lufluf Indonesia, kesayangan aku dimanapun berada. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Save Serambi Mekah Aceh. Dan saat ini si akunya berada di Patilasan Bubat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dari tempat yang penuh sejarah ini, saya Rieke Diah Pitaloka ingin menyampaikan satu hal yang cukup penting dan juga genting sebetulnya terkait bagaimana memandang polemik 4 pulau yang menjadi kemudian perbincangan antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Saya sangat menghargai pandangan dan pendapat tentang perlunya dialog terkait 4 pulau yang telah sebetulnya ditetapkan di dalam peta kesepahaman 1992 antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Kenapa ini menjadi penting? Bagaimana kemudian diputuskan 4 pulau kecil tersebut menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh? Saya sangat menghargai keinginan dialog tentu saja, tetapi saya juga sangat menghormati dan saya sangat mengerti, memahami bahwa Mendagri sebetulnya adalah pemimpin yang sangat nasionalis dan mengerti akar historis perkembangan dari Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara. Sehingga saya yakin dalam memandang polemik 4 pulau di Aceh, ini juga akan melihat bagaimana sisi historis dan sisi sosiologisnya. Dan salah satu kajian pentingnya tentu saja adalah kajian hukum. Dan hukum yang salah satu pentingnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garing PUU garing 21 Romawi garing 2023 tentang intinya adalah larangan untuk melakukan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mari kita cek apakah keempat pulau tersebut termasuk pulau kecil. Ini dia datanya. Yuk Besti, kita cek keempat pulau yang lagi ribut antara Sumut dan Aceh masuk pulau kecil atau enggak. Kita cek luasnya. Pulau Panjang 47,8 hektar sama dengan 0,478 km persegi. Luas Pulau Lipan 0,38 hektar artinya 0,0038 km persegi. Pulau Mangkir Ketek 6,15 hektar artinya 0,0615 km persegi. Pulau Mangkir Gadang 8,16 hektar sama dengan luasnya 0,0816 km persegi. Jadi jelaskan luasnya di bawah 2000 km persegi alias di bawah 200.000 hektar. Artinya keempat pulau tersebut termasuk pulau kecil yang dilarang ada penambangan mineral berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi sudah jelas 4 pulau itu termasuk pulau kecil dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, final dan mengikat bagi siapapun. Jelas artinya keempat pulau kecil di wilayah Provinsi Aceh itu perdebatannya jangan hanya ini milik Sumatera Utara atau milik Aceh. Tapi intinya tidak boleh ada penambangan mineral di 4 pulau kecil di Serambi Mekah Aceh. Salam hormat untuk para menteri di kabinetnya Presiden Prabowo Subianto. Tetap dukung Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegak, menjaga pertahanan, ketahanan dan kedaulatan Republik Indonesia tercinta ini dan tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku karena Indonesia adalah negara hukum. Never give up Indonesia, terus semangat Gubernur Aceh dan juga seluruh rakyat Aceh. Indonesia bersama kalian dan saya yakin Presiden Prabowo juga akan bersama seluruh rakyat Aceh. Kita berjuang bersama, save Serambi Mekah, save Aceh. Salam sopan Indonesia.